Pemirsa, kinerja penyelenggara pemilu diganggu oleh penyebaran hoax, adanya 7 kontainer surat suara yang tercoblos. Saya akan kemudian tampilkan sejumlah data berkaitan dengan kronologis bagaimana terjadinya hoax ini dari awal hingga akhir, hingga kemudian pada hari kemarin Mabes Polri mengumumkan 1 tersangka baru dalam kasus pengungkapan 7 juta surat suara yang telah tercoblos. Berikut ini Anda dapat melihat mengenai data-data yang saya tampilkan di belakang ini. Ini adalah kronologi heboh hoax 7 kontainer surat suara sudah tercoblos. Ini terjadi pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2019. Beredar rekaman yang menyebutkan ada 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priuk yang dikirim dari Tiongkok. Hal ini kemudian disebarkan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dengan isi tweet menyatakan mohon dicek, kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos di Tanjung Priuk supaya tidak fitnah, harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar. KPU dan Bawaslu kemudian langsung melakukan pengecekan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, berkaitan dengan kronologi heboh hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos ini pada tanggal 3 Januari 2019, tepatnya pada hari Kamis, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan informasi adanya dan kontainer berisi surat suara sudah tercoblos adalah hoax. Ini merupakan hasil investigasi yang dilakukan oleh KPU dengan langsung melakukan pengecekan ke Tanjung Priuk dan juga dengan ke pihak-pihak terkait. Hal selanjutnya yang kemudian dilakukan adalah TKN langsung melaporkan Andi Arief ke Bareskrim Mabes Polri karena dianggap menjadi salah satu pihak yang turut menyebarkan informasi hoax tersebut. Kita beralih ke data selanjutnya, pemirsa, masih berkaitan dengan kronologi heboh hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Pada tanggal 4 Januari 2019, pada hari Jumat, polisi kemudian menangkap HY di Bogor dan kemudian ada LS di Balikpapan yang diduga memiliki peran menyebarluaskan hoax. Selanjutnya kita akan melihat data selanjutnya bahwa masih berkaitan dengan kronologi heboh hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos, bahwa kemudian ada tweet war antara akun Andi Arief dengan akun TNI AU yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2019 dari hari Minggu hingga hari Senin. Dengan bunyi dari cuitan Andi Arief tersebut, ada 2 personel TNI terkait dengan hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Hari ini kemudian ditanyakan langsung oleh akun TNI AU tersebut untuk menanyakan siapa sebetulnya identitas dari 2 personel TNI yang kemudian diduga terlibat dalam kasus hoax tersebut. Namun demikian hingga sampai saat ini Andi Arief belum mengkonfirmasi siapa sebetulnya profil dari 2 personel TNI AU tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, slide selanjutnya, pemirsa, masih berkaitan dengan kronologi heboh hoax surat suara ini. Tidak hanya kemudian 2 tersangka yang ditangkap, polisi kemudian pada tanggal 7 Januari 2019 pada hari Senin, polisi menangkap J di Brebes yang diduga berperan sebagai penyebar hoax. Ini menjadi sudah ada 3 tersangka yang kemudian sudah ditangkap hingga tanggal 7 Januari 2019. Ketiga tersangka tersebut kemudian memiliki peran menyebarkan informasi hoax yang hingga sampai saat ini masih terus ditelusuri siapa kemudian yang menjadi aktor intelektual dari terjadinya hoax yang berisi mengenai 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos berikut itu. Dan pemirsa, ini adalah informasi-informasi yang kami himpun berdasarkan berbagai sumber. Kami masih memiliki 1 slide lagi berkaitan dengan informasi terakhir yang diumumkan oleh Mabes Polri pada hari kemarin bahwa polisi sudah menangkap BBP, inisial BBP, yang memiliki peran sebagai kreator dan juga buzzer dari hoax kronologi 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Ini dilakukan pada hari kemarin dan ini juga ditangkap di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Pihak kepolisian hingga sampai saat ini belum melakukan informasi, belum menyampaikan informasi bahwa siapa sebetulnya BBP ini. Apakah kemudian ia memiliki keterkaitan terhadap salah satu pasangan calon yang berlaga di Pilpres 2019. Namun demikian saya akan menunjukkan kepada Anda, pemirsa, dari salah satu website ataupun artikel yang berada di alamat medan.tribunnews.com. Kalau Anda mencermati mengenai artikel ini, Anda bisa mencari sendiri mengenai judul ini di smartphone Anda. Anda bisa mengecek sendiri bahwa artikel ini akan langsung keluar, dirilis pada hari Rabu 9 Januari pada pukul 21.08 dengan judul tersangka hoax BBP ternyata adalah Kornas Prabowo dan kemudian Direktur Relawan Prabowo Sandi buka-bukaan.
memang kemudian ada yang mengaitkan bahwa sebetulnya BBP ini merupakan salah satu simpatisan dari Prabowo Sandi dan memiliki jabatan Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional Prabowo Sandi. Gambar yang Anda saksikan di sini merupakan salah satu gambar yang diunggah oleh BBP di akun Facebooknya dan kemudian memiliki latar belakang pendukung Prabowo Sandi. Hal ini kemudian dicermati oleh ditanyakan langsung kepada Direktur Direktorat Relawan Badan Pemenangan Prabowo Sandi, Ferry Mursydan Baldan, dan kemudian ketika ditanyakan, Ferry mengkonfirmasi bahwa memang betul BBP tersebut adalah memiliki jabatan tertentu dan ini adalah kemudian tanggapan yang kemudian disampaikan Ferry kepada media. Memang kita membuka ruang untuk mereka yang daftar, kita memiliki link untuk mereka yang melaporkan, tetapi pada dasarnya Kornas ini mencoba untuk menghimpun, tetapi belum terkonfirmasi bagi kami. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ferry Mursydan Baldan ketika ditanyakan apakah memang betul BBP ini merupakan salah satu simpatisan dari Prabowo Sandi dan bahkan memiliki jabatan sebagai Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional Prabowo dan Sandi. Tentu saja hal ini sudah dibantah oleh pihak dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon yang menyatakan bahwa BBP ini bukan relawan dari pasangan Prabowo dan Sandi.